Aulia berdiri di depan cermin kamar mandi kantor, tangannya gemetar saat memegang surat pengunduran diri yang baru saja dia ketik. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan Rani masuk dengan wajah pucat, mata merah karena menangis semalaman. Kamu benar-benar akan pergi. Setelah 8 tahun ini, suara Rani pecah, membuat Aulia merasa jantungnya seperti ditusuk. Aulia menatap wajah wanita yang telah menjadi segalanya baginya. 8 tahun lalu, mereka bertemu di sebuah kai kecil di Jakarta, saat Aulia masih mahasiswa seni yang penuh mimpi. Rani, direktur kreatif di agensi iklan terkemuka, muncul seperti angin segar, menawarkan inspirasi dan akhirnya cinta yang tak terduga. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Aku harus, Ran. Keluargaku tahu. Mereka mengancam akan memutus hubungan jika aku tidak berhenti. Pikiran Aulia berputar-putar, mengingat telepon malam tadi dari ibunya, suara penuh amarah dan kekecewaan yang membuatnya merasa seperti pecundang. Mengapa cinta ini harus disembunyikan? Mengapa masyarakat Indonesia yang katanya modern masih memandang hubungan seperti mereka sebagai dosa? Rani mendekat, tangannya menyentuh lengan Aulia dengan lembut, tapi Aulia mundur. Kamu pikir aku tidak merasakan hal yang sama? Suamiku curiga, Aulia. Dia bertanya kenapa aku sering lembur dengan asisten pribadi yang sudah 4 tahun ini. Tapi aku tidak bisa melepaskanmu. Kata-kata itu seperti pisau, mengingatkan Aulia pada peran gandanya, asisten di siang hari, kekasih di malam hari. Setiap pagi, dia berpura-pura profesional, menyusun jadwal Rani, mengatur meeting, tapi di balik itu, ada sentuhan tangan diam-diam, ciuman curi-curi di lid kosong. Kini, tekanan itu terlalu berat. Aulia merasa dirinya seperti burung dalam sangkar, ingin terbang tapi sayapnya dipotong oleh norma sosial. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, kita berdua akan hancur. Gumam Aulia dalam hati, sementara air mata mulai mengalir. Di kantor yang ramai, Aulia berusaha fokus pada pekerjaan. Tapi pikirannya terus kembali ke masa lalu. Saat pertama kali Rani mengajaknya makan malam, dia merasa seperti menemukan jiwa kembar. Rani, dengan karir cemerlangnya, selalu tampak kuat, tapi di balik itu ada kerapuhan yang hanya Aulia tahu. Rani pernah bercerita tentang pernikahannya yang dingin, suami yang lebih sibuk dengan bisnis daripada dirinya. Aku menikah karena tekanan keluarga, Aul. Mereka bilang perempuan sesiaku harus punya anak. Kata Rani dulu, dan Aulia merasa sakit hati mendengarnya. Mengapa Rani tidak memilih kebebasan? Mengapa dia harus menyembunyikan cinta sejati? Aulia sering bertanya pada dirinya sendiri di malam-malam sepi, saat Rani pulang ke rumah suaminya, meninggalkannya sendirian di apartemen kecil. Hari itu, meeting dengan klien berjalan tegang. Rani mempresentasikan ide kampanye baru, suaranya mantap, tapi Aulia melihat getaran di tangannya. Setelah meeting, di ruang pantry, Rani menarik Aulia ke sudut. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mari kita bicara malam ini. Bisik Rani, mata mereka bertemu, penuh kerinduan yang tak terucapkan. Aulia mengangguk, tapi dalam hati, dia ragu. Keluarganya, orang tua yang konservatif di Bandung, sudah mengirim pesan ancaman, kembalilah ke jalan yang benar, atau kami anggap kamu bukan anak kami lagi. Tekanan itu membuat Aulia merasa sesak. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Pikirannya bergejolak, membayangkan masa depan yang gelap jika dia tetap bertahan. Malam tiba, mereka bertemu di Kai Aurit, tempat semuanya dimulai. Rani memesan kopi hitam, seperti biasa, sementara Aulia hanya menatap gelasnya. Aku mencintaimu, Aul. Tapi aku takut kehilangan segalanya, karir, keluarga, reputasi. Kata Rani, suaranya bergetar.
Aulia merasa amarah muncul. Kamu selalu bilang begitu. Tapi aku yang harus menyembunyikan semuanya. Aku yang dianggap aneh oleh teman-teman karena tak pernah punya pacar. Balas Aulia, kata-katanya penuh kepahitan. Mereka berdebat pelan, tapi intens, tentang masa depan. Rani mengusulkan agar Aulia tetap jadi asisten, tapi hubungan mereka lebih hati-hati. Tapi Aulia tahu itu hanya penundaan. Dalam hati, dia berpikir, apakah aku harus mengorbankan diriku untuk cinta yang tak pernah diakui? Keesokan harinya, Aulia menerima panggilan dari saudaranya. Ibu sakit karena kamu, Aul. Dia bilang lebih baik mati daripada punya anak seperti kamu. Kata-kata itu seperti bom, membuat Aulia runtuh. Dia menangis di kamar mandi kantor lagi, merasa dunia runtuh. Rani mendengar dan datang menghibur, tapi Aulia mendorongnya. Ini karena kita, Ran. Kita harus berhenti. Gumam Aulia, tapi hatinya berteriak sebaliknya. Konflik dalam dirinya semakin dalam, cinta sekeluarga, kebahagiaan senorma. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi masih kuat, hubungan mereka seperti api yang bisa membakar segalanya. Aulia merasa seperti terjebak di persimpangan, harus memilih jalan yang akan menyakiti seseorang. Sepanjang hari, pikiran Aulia dipenuhi keraguan. Dia ingat saat pertama kali mereka berciuman, di balik tirai hujan Jakarta, rasa itu begitu manis tapi beracun. Kini, racun itu mulai merusak. Mengapa aku jatuh cinta pada wanita yang sudah menikah? Tanya Aulia pada dirinya sendiri, sementara Rani sibuk dengan telepon dari suaminya. Malam itu, Aulia pulang sendirian, tidur dengan air mata. Esok hari, dia harus memutuskan. Tapi tekanan semakin berat, membuatnya merasa seperti akan meledak. Pagi itu, Aulia bangun dengan kepala pusing, mimpi buruk tentang keluarganya yang menolaknya masih menghantui. Dia melihat pesan dari Rani, kita harus bertemu. Aku punya rencana. Tapi Aulia ragu, hatinya sudah lelah dengan janji-janji kosong. Di kantor, suasana tegang, rumor mulai beredar tentang kedekatan mereka. Seorang rekan kerja, Mia, mendekat saat istirahat. Aul, hati-hati ya. Orang-orang mulai bicara tentang kamu dan Bu Rani. Kata Mia pelan, membuat Aulia merasa dingin. Apakah rahasia mereka sudah bocor? Pikirannya berpacu, membayangkan skandal yang bisa menghancurkan karir keduanya. Rani memanggil Aulia ke ruangannya. Aku akan cerai dengan suamiku. Kata Rani tiba-tiba, mata penuh tekad. Aulia terkejut, tapi juga takut. Apa? Kamu gila. Keluargamu akan marah besar. Dan masyarakat. Mereka akan menghakimi kita. Balas Aulia, suaranya gemetar. Rani mendekat, memegang tangannya. Aku lelah hidup bohong, Aul. 8 tahun ini kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Kata-kata itu menyentuh, tapi Aulia merasa beban semakin berat. Dalam hati, dia berpikir, apakah ini keputusan benar? Atau hanya impuls yang akan menyakiti lebih banyak orang? Konflik moral membelenggu dirinya, di satu sisi, kebahagiaan bersama Rani, di sisi lain, rasa bersalah terhadap keluarga dan norma agama yang diajarkan sejak kecil. Siang itu, Aulia menelepon ibunya, berusaha menjelaskan. Bu, aku mencintai seseorang. Tapi, dia wanita. Kata Aulia, suaranya pecah. Jawaban ibu seperti petir, kamu sudah gila. Itu dosa besar. Kembalilah ke Bandung atau jangan pernah hubungi kami lagi. Telepon ditutup, meninggalkan Aulia hancur. Dia menangis di meja kerjanya, merasa seperti orang asing di negaranya sendiri. Mengapa masyarakat Indonesia masih memandang cinta seperti ini sebagai penyimpangan?
Pikirannya dipenuhi pertanyaan, sementara Rani sibuk dengan pengacara untuk perceraian. Aulia merasa sendirian, terjebak antara cinta dan identitas. Malam harinya, mereka bertemu di apartemen Aulia. Rani membawa dokumen perceraian, matanya penuh harap. "Ini langkah pertama kita, Aul," kata Rani, tapi Aulia mundur. "Dan kalau gagal, kamu akan kehilangan anak perusahaanmu, reputasimu. Aku tak mau jadi penyebabnya," balas Aulia, air mata mengalir. Mereka berdebat panjang, suara semakin tinggi. Rani menuduh Aulia pengecut, Aulia balik menuduh Rani egois. "Kamu pikir mudah bagiku? Aku meninggalkan segalanya untukmu," teriak Rani. Aulia merasa sakit hati mendalam, pikirannya berteriak, mengapa cinta ini penuh pengorbanan? Apakah ini pantas? Keesokan pagi, berita perceraian Rani bocor ke media sosial. Teman-teman Rani mulai menelepon, bertanya alasan. Suami Rani, seorang pengusaha kaya, marah besar dan mengancam akan membongkar rahasia. Aulia melihat postingan di Instagram, komentar-komentar kejam, pasti ada orang ketiga. Wanita seperti dia pasti selingkuh. Hati Aulia hancur, merasa bersalah. Dia bertemu Rani di kai, wajah Rani lelah. "Ini harga yang harus kita bayar, Aul," kata Rani, tapi Aulia ragu. Dalam hati, dia mempertanyakan, apakah aku siap menghadapi cercaan masyarakat? Keluargaku sudah menolakku. Hari berganti, tekanan semakin kuat. Aulia dipecat dari kantor karena rumor, meski Rani berusaha melindunginya. "Ini tidak adil," protes Rani, tapi Aulia pasrah. "Mungkin ini tanda kita harus berpisah," gumam Aulia, tapi hatinya menolak. Malam itu, dia sendirian, memikirkan masa lalu, saat mereka liburan diam-diam ke Bali, berjanji selamanya. Kini, janji itu terasa rapuh. Konflik dalam dirinya semakin dalam, antara mempertahankan cinta atau menyelamatkan diri. Rani menelepon, suaranya putus asa, "Jangan tinggalkan aku sekarang." Aulia menangis, merasa dunia runtuh. Aulia duduk di tepi tempat tidur, tangannya memegang oto lama bersama Rani, senyum mereka begitu bahagia. Tapi sekarang, semuanya berubah. Suami Rani datang ke apartemen, marah besar. "Kamu yang merusak rumah tanggaku," teriaknya pada Aulia, membuatnya ketakutan. Rani datang tepat waktu, melerai. "Ini kesalahanku, bukan dia," kata Rani, tapi suaminya tidak peduli. "Aku akan bongkar semuanya ke media. Kalian berdua akan hancur." Ancaman itu seperti belati, menusuk hati Aulia. Pikirannya bergejolak, mengapa aku harus membayar harga untuk cinta yang tak kuinginkan jadi seperti ini? Setelah itu, Aulia menghindari Rani, tapi Rani terus mengejar. "Kita bisa pergi dari Jakarta, mulai baru di tempat lain," usul Rani di telepon, suaranya penuh keputusasaan. Aulia tergoda, tapi ingat keluarganya. Saudaranya datang ke Jakarta, memaksa pulang. "Kamu harus ikut aku ke Bandung. Ibu sekarat karena kamu," kata saudaranya, membuat Aulia hancur. Dia pergi ke Bandung, meninggalkan pesan untuk Rani, "Ma, aku tak kuat." Di kereta, air mata Aulia tak berhenti, pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Apakah aku pengkhianat? Atau hanya korban norma sosial? Di Bandung, Ibu Aulia terbaring lemah, mata penuh kecewaan. "Mengapa kamu memilih jalan itu, Nak? Allah tidak menyukai," kata ibu pelan, membuat Aulia merasa seperti ditampar. Dia berusaha menjelaskan, tapi kata-kata tersangkut. Malam-malam di rumah keluarga, Aulia merasa asing. Teman masa kecilnya menghindari, bisik-bisik di belakang. "Dia lesbi," katanya. Desas-desus itu menyakitkan, membuat Aulia mempertanyakan identitasnya.
Apakah aku salah lahir seperti ini? Tanya dirinya dalam diam, sementara Rani terus menelepon, tapi Aulia abaikan. Konflik inner semakin parah, antara kewajiban keluarga dan kerinduan hati. Rani, di Jakarta, merasa dikhianati. Dia minum sendirian di bar, memikirkan Aulia. Mengapa dia pergi begitu saja? Gumamnya, air mata mengalir. Teman-temannya menasihati, cinta seperti itu tak akan bertahan di sini. Pikirkan reputasimu. Kata mereka, membuat Rani marah. Dia memutuskan pergi ke Bandung mencari Aulia. Saat bertemu di rumah keluarga, suasana tegang. Ibu Aulia marah, pergi dari sini. Kamu yang merusak anakku. Teriaknya. Aulia berdiri di antara mereka, hati tercabik. Ran, pulanglah. Ini terlalu berat. Kata Aulia, tapi matanya berkata sebaliknya. Pertengkaran meledak, keluarga Aulia mengusir Rani. Aulia menangis, merasa dunia hancur. Mengapa aku tak bisa memilih keduanya? Pikirannya berteriak. Malam itu, dia lari dari rumah, menelepon Rani. Aku tak tahu harus bagaimana. Kata Aulia putus asa. Rani datang, mereka bertemu di Taman Kota Bandung. Kita lawan bersama, Aul. Kata Rani, memeluknya. Tapi Aulia mundur lagi. Dan kalau kalah, kita akan kehilangan segalanya. Balasnya. Konflik semakin dalam, harga yang harus dibayar terasa tak tertahankan. Keesokan harinya, media nasional memberitakan skandal, direktur kreatif terlibat hubungan terlarang. Oto-oto mereka beredar, komentar kejam membanjiri. Aulia dipecat dari pekerjaan barunya, keluarga menolaknya total. Kamu bukan anak kami lagi, kata ayahnya. Aulia runtuh, merasa seperti sampah. Rani juga menderita, bisnisnya goyah. Ini akibat pilihan kita. Gumam Rani, tapi tetap bertahan. Aulia dalam kesendirian mempertanyakan, apakah cinta ini kutukan? Emosi semakin meluap, air mata tak berhenti. Aulia berdiri di tepi sungai Cikapundung, angin malam Bandung menusuk tulang. Pikirannya penuh badai, keluarga yang hilang, karir hancur, cinta yang terancam. Rani menelepon lagi, kembalilah ke Jakarta. Kita bisa mulai baru. Suaranya penuh keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Aulia ragu, tapi akhirnya setuju. Di perjalanan kembali, hatinya berdegup kencang, memikirkan konsekuensi. Apakah ini keputusan benar, atau aku hanya lari dari masalah? Tanya dirinya, air mata mengaburkan pandangan. Di Jakarta, mereka tinggal bersama di apartemen rahasia. Tapi tekanan tak berhenti. Teman-teman Rani menjauh, klien membatalkan kontrak. Ini karena kamu. Tuduh salah satu teman Rani. Rani marah, tapi dalam hati, dia ragu. Malam-malam, dia bangun menangis, memikirkan anak yang tak pernah lahir dari pernikahannya. Apakah aku egois meninggalkan semuanya untuk Aulia? Pikirannya terguncang, konflik moral semakin menyiksa. Aulia melihat itu, merasa bersalah. Makan aku, Ran. Aku yang membuatmu seperti ini. Kata Aulia, memeluknya erat. Suatu hari, mantan suami Rani datang dengan pengacara, menuntut harta. Kamu pikir bisa bahagia dengan wanita itu? Kamu akan menderita. Kata dia sinis. Pertengkaran sengit terjadi, Aulia berdiri di samping Rani, tapi hatinya gemetar. Setelah itu, Rani runtuh, mungkin kita salah, Aul. Mungkin kita tak seharusnya bersama. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Aulia hancur. Jangan bilang begitu. Kita sudah terlalu jauh. Balas Aulia, air mata berlinang. Mereka berdebat hebat, tuduhan beterbangan, pengkhianatan, egoisme, kelemahan. Emosi memuncak,
Aulia lari keluar, berjalan sendirian di jalanan hujan Jakarta. Mengapa cinta ini penuh luka? Jerit hatinya. Keesokan pagi, Aulia kembali menemukan Rani minum obat penenang. Aku tak tahan lagi, Aul. Masyarakat menghakimi kita seperti penjahat, kata Rani lemah. Aulia menangis, merasa gagal. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi ditolak di mana-mana karena skandal. Kamu yang itu, ya. Yang lesbi, kata pewawancara sinis. Aulia pulang dengan hati remuk, mempertanyakan segalanya, apakah aku pantas bahagia? Atau ini hukuman dari Tuhan? Konflik inner semakin parah, membuatnya depresi. Rani berusaha menghibur, tapi dirinya sendiri rapuh. Malam itu mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Aku mencintaimu lebih dari apapun, tapi harga ini terlalu mahal, kata Aulia. Rani mengangguk, air mata mengalir. Mungkin kita harus berpisah untuk selamat, usul Rani, meski hatinya menolak. Aulia terkejut, merasa dikhianati lagi. Setelah semua pengorbanan, teriaknya. Pertengkaran meledak, barang-barang beterbangan. Aulia pergi lagi, menginap di hotel murah, memikirkan masa depan gelap. Tanpa Rani, aku siapa? Pikirannya berputar, emosi seperti gelombang tsunami. Pagi harinya, berita baru, keluarga Aulia mengumumkan putus hubungan secara publik. Kami tak punya anak seperti itu, kata mereka di media. Aulia runtuh total, menangis berjam-jam. Rani datang mencari, memeluknya. Kita tak bisa menyerah sekarang, kata Rani, tapi suaranya penuh keraguan. Emosi mereka semakin intens, campuran cinta dan keputusasaan. Aulia merasa seperti diambang kegilaan, harga yang dibayar terasa tak berujung. Aulia dan Rani duduk di balkon apartemen, matahari terbenam Jakarta menyinari wajah mereka yang lelah. Setelah berbulan-bulan perjuangan, mereka memutuskan bertahan. Tapi tekanan masyarakat semakin kejam, demonstrasi kecil dari kelompok konservatif di depan kantor lama Rani menuntut kembalikan moral bangsa. Aulia melihat berita itu, hatinya sakit. Mengapa mereka peduli dengan hidup kita? Gumamnya, air mata mengalir tak terkendali. Rani memeluknya, tapi dirinya sendiri gemetar. Ini ujian kita, Aul. Tapi aku lelah, kata Rani, suaranya pecah untuk pertama kalinya. Pikiran Aulia bergejolak, apakah kita pahlawan atau bodoh? Harga ini terlalu tinggi. Suatu malam, teman lama Aulia datang, berusaha meyakinkan. Kembalilah ke jalan lurus, Aul. Kamu bisa berubah, kata dia, membuat Aulia marah. Berubah? Ini aku yang sebenarnya, teriak Aulia, tapi dalam hati keraguan muncul. Malam itu, dia bermimpi tentang masa kecil, saat ibu mengajarkan doa, memperingatkan dosa. Bangun dengan keringat dingin, Aulia menangis. Rani menghibur, tapi konflik mereka semakin dalam. Mungkin kita perlu bantuan psikolog, usul Rani. Aulia setuju, tapi sesi terapi malah membuka luka lama, trauma Aulia dari bullying sekolah, kerapuhan Rani dari pernikahan paksa. Emosi meluap, mereka menangis bersama, tapi juga bertengkar lebih hebat. Hari demi hari, kerugian bertambah. Rani kehilangan bisnisnya, harus jual aset. Ini karena aku memilihmu, kata Rani dalam amarah. Aulia terluka dalam, jadi aku beban, balasnya, air mata membanjiri. Mereka hampir putus, tapi cinta menarik kembali. Aulia mencari pekerjaan relance, tapi ditolak lagi. Skandalmu terlalu besar, kata klien. Dia runtuh, memukul dinding sampai tangan berdarah. Mengapa Tuhan biarkan ini? Jerit hatinya.
Rani merawatnya, tapi matanya penuh keputusasaan. Mungkin kita salah dari awal. Gumam Rani. Aulia menangis lebih keras, emosi seperti api yang membakar jiwa. Akhirnya, di puncak keputusasaan, Aulia memutuskan pergi. Aku tak bisa terus menyakitimu, Ran. Kata dia, mengemasi barang. Rani menangis histeris, jangan. Kita sudah kehilangan segalanya. Mereka berpelukan, air mata bercampur. Tapi Aulia pergi, naik bus keluar kota, hatinya hancur berkeping. Di jalan, dia memikirkan segalanya, pengkhianatan diri sendiri, harga cinta terlarang. Bulan kemudian, Rani mencoba hidup baru, tapi hampa. Aulia, di desa kecil, mencoba melupakan, tapi mimpi tentang Rani menghantui. Emosi mencapai klimaks, rasa sakit tak tertahankan. Tahun berganti, Aulia mendengar Rani menikah lagi dengan pria. Hatiku remuk, tapi juga lega. Mungkin itu jalan terbaik. Pikirnya, air mata terakhir mengalir. Cinta mereka berakhir, tapi luka abadi. Apakah memilih cinta terlarang selalu berakhir dengan kehancuran, atau adakah harapan untuk perubahan di masyarakat seperti Indonesia? Apakah memilih cinta terlarang selalu benar, meski harga yang dibayar adalah kehilangan segalanya?